السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan meninggalkan berbagai macam larangan Allah Subhanahu wa taala. Taqwa ayyuhal ikhwah rahimakumullah, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah wa tarju sawaballah. Ketakwaan itu tatkala kita seorang hamba, tatkala sebagai seorang hamba beramal melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa natruka ma'siyatullah, kata meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Wa nakhsha iqab Allah, dan kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ayyuhal ikhwah rahimakumullah, dengan kita menjalankan berbagai macam perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah, ini menunjukkan antara takwanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui ayyuhal ikhwah, begitu banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun dari antara sekian banyak perintah tersebut ada perintah yang paling utama, perintah yang paling agung yang seharusnya yang dilakukan oleh seorang hamba. Apakah itu? Yaitu hendaklah seorang hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak perintah, perintah yang paling utama yaitu menyatukan berbagai macam bentuk ibadah hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ibadah hanya tertuju untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Itulah mana iman kepada Allah. Tatkala seorang bertakwa kepada Allah dengan menunjukkan keimanannya kepada Allah, dia beriman dengan hatinya, beriman dengan lisannya, beriman dengan perbuatannya. Tidak cukup hanya kita mengatakan saya beriman kepada Allah dengan lisan. Tidak cukup hanya mengatakan saya beriman meskipun seharinya kita mengatakan beriman, 1000 kali kita mengatakan beriman. Namun perlu dibuktikan dengan perbuatan ayyuhal ikhwah. Perlu dibuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan kita. Karena banyak seorang muslim dia mengakui mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun perbuatannya sebalik dari apa yang diucapkan, waliyadzubillah. Ikhwatil iman rahimakumullah, mensatukan berbagai bentuk macam ibadah hanya tertuju kepada Allah, meninggalkan sekutu bagi Allah, meninggalkan ibadah-ibadah selain kepada Allah. Inilah arti ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan seorang hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatil iman rahimakumullah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya mengatakan saya beriman. Allah Subhanahu wa taala akan menguji seorang hamba atas apa yang mereka ucapkan. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita atas apa yang kita ucapkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa katanya Allah? Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman wahum la yuftanun? Mereka tidak akan diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh orang-orang terdahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka siapa yang jujur atas keimanannya, siapa yang dusta atas keimanannya, Allah Maha tahu ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Begitu juga dengan kita ayyuhal ikhwah. Allah akan menguji keimanan kita, menguji atas apa yang kita ucapkan. Tidak cukup hanya mengatakan saya beriman kepada Allah. Begitu banyak di antara kita mengatakan la ilaha illallah. Begitu banyak kita mengatakan la ilaha illallah. Bahkan seluruh orang Islam, orang yang mengatakan saya beriman, saya berislam, mengatakan la ilaha illallah. Setiap saat kita mengatakan la ilaha illallah. Dan dalam salat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Namun faktanya ayyuhal ikhwah rahimakumullah, begitu banyak kita mengatakan, seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam salatnya. Dalam prakteknya sehari-hari masih minta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sehari-hari masih banyak yang minta petunjuk selain kepada Allah, minta keberkahan selain kepada Allah, minta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala layak mendapatkan itu semuanya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala razaqana, Allah yang menciptakan kita. Allahu khalaqana, yang menciptakan kita, wa razaqana, wa maulana, Allah yang melindungi kita. Allah yang yudabbiru umurana, Allah yang mengatur urusan kita. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Law alimal 'abdu kaifa yudabbirullahu umurah." Imam Ibnu Qayyim berkata, sekiranya seorang hamba tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur urusannya di dunia ini. Sekiranya seorang hamba tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur urusannya di dunia ini. Apa kata beliau? La baqiya, sungguh dia akan menangis. Namun kata beliau bukan tangisan dengan air mata. Bukan karena tangisan dengan air mata, namun dia akan menangis dengan tetesan nanah dan darah karena saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ayyuhal ikhwah, semua ini kita enggak tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan kita ayyuhal ikhwah. Berapa macam nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sejak kita lahirkan sampai detik ini. Berapa nikmat yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa macam nikmat, berbagai macam nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita, apa katanya Allah? Ya ayyuhan nas, udzkuru ni'matallahi alaikum. Salah satu cara kita untuk mengingat Allah, salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, ingatlah selalu apa-apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmatnya. Ingatlah selalu apa-apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala semampu kita dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, udzkuru ni'matallahi alaikum." Wahai manusia, ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kepada kalian. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kalian. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ard. Apakah ada pencipta selain Allah? Yarzuqukum minas samai wal ard, yang telah berkalian rezeki dari langit dan bumi. La ilaha illahu fa anna tufakun. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Fa anna tufakun. Kenapa kalian berpaling darinya? Fa anna tufakun. Kenapa kalian banyak mensekutukan Allah? Ingatlah ayyuhal ikhwah rahimakumullah, begitu banyak yang nikmat diberikan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi apa buktinya? Masih banyak yang minta selain kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat senang, sangat suka hambanya selalu minta kepadanya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallallahu min fadli." Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari karunia-karunia-Nya. Fa innahu yuhibbu ayyusal. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat senang dimintai oleh hambanya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sangat senang tatkala dimintai oleh seorang hamba. Karena seorang hamba tatkala dia minta kepadanya, ini menunjukkan ketauhidannya kepada Allah, menunjukkan ketakwaannya kepadanya. Namun tatkala seorang hamba jauh dari Allah, dia akan mencari minta selain kepada Allah, waliyadzubillah. Inilah pembatal kalimat la ilaha illallah yang diucapkan setiap saat dalam salatnya. Dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Faktanya ayyuhal ikhwah, banyak saudara kita yang minta selain kepada Allah.
Minta keberkahan selain kepada Allah, minta keberkahan, minta rezeki selain kepada Allah, minta pelaris selain kepada Allah. Bukankah itu namanya yang mensekutukan Allah? Di antara banyak larangan-larangan Allah, namun ada larangan yang paling besar di antara larangan tersebut. Mana dia? Lawan dari kata mentauhidkan Allah, yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, tanamkan tauhid pada diri kita. Jangan sampai tauhid kita ini rusak. Jangan sampai keislaman kita ini rusak gara-gara kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan kalimat la ilaha illallah, mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ayyuhal ikhwah, masih banyak di antara manusia dan kaum muslimin yang minta keberkahan selain kepada Allah, minta selain kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika man yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah rahimakumullah, perlu kita tanamkan pada diri kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala harus dilakukan la ilaha illallah dulu daripada yang lainnya? Karena itu amalan-amalan yang lain, ibadah yang lain akan berpengaruh dari apa yang kita ucapkan ini, apa dari tauhid kita ini. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa laqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta ayahbatanna 'amaluk." Kenapa ayyuhal ikhwah? Kenapa Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kalimat la ilaha illallah shadiqan biqalbi? Dia mendakwakan kalimat la ilaha illallah dengan jujur atas keimanan di hatinya, mengakui la ilaha illallah benar-benar dia tidak ada beriman, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Kenapa? Karena amal ibadah apapun itu akan berpengaruh dari kalimat ini ayyuhal ikhwah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa katanya Allah? Walaqad uhiya ilaik, telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablin, orang-orang sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat sekutu, jika engkau mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya, dari bendanya dan apapun itu, la yahbatanna amaluk, niscaya amalmu akan sirna, niscaya amalmu akan terputus. Apalah daya, apalah kekuatan kita ayyuhal ikhwah, apalah artinya amal ibadah yang kita lakukan selama kita masih mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu akan sia-sia. Makanya ayyuhal ikhwah rahimakumullah, tanamkan pada diri kita tauhid kita kepada Allah. Jangan sampai kita terperdaya kehidupan dunia ini. Banyak orang terperdaya kehidupan dunia sehingga dia menjual agamanya, menjual tauhidnya hanya ingin meraih apa yang di dunia ini. Ingat ayyuhal ikhwah, innamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sungguhnya kehidupan dunia ini ayyuhal ikhwah hanya kehidupan yang menipu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mentauhidkannya, dan selalu kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya, sehingga termasuk kita orang-orang yang bertakwa kepadanya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ma'asyiral muslimin sedang jumpa rahimakumullah. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan berbagai macam perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang paling utama yaitu tadi kita mentauhidkan Allah, menyatukan berbagai macam bentuk ibadah hanya tertuju kepada Allah. Dan di antara larangan yang paling besar di antara larangan begitu banyak yaitu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan pada diri kita ayyuhal ikhwan, tak selalu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah selalu siapakah yang menciptakan kita, siapa yang memberikan kita rezeki, siapakah yang mengatur urusan kita, siapakah yang melindungi kita. Semua ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua makanya berbagai macam bentuk ibadah yang punya hak adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka makna dari kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah, yang berhak mendapatkan ibadah hanya tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang kedua di antara perintah itu ayyuhal ikhwah rahimakumullah, tidak selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ayyuhal ikhwah? Tatkala kita ingat apa-apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala karunia, ini yang akan mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah. Ini yang akan mendorong kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ayyuhal ikhwah rahimakumullah tidak lepas bagaimana cara kita beribadah kepada Allah atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bersyukur dengan hati kita. Yakinlah bahwasanya semua nikmat itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
bersyukur dengan lisan kita, sehingga mengatakan bahwasanya kita dengan mengatakan alhamdulillah, setiap nikmat yang datang itu selalu kita mengucapkan alhamdulillah. Namun itu tidak cukup ayyuhal ikhwah. Buktikan rasa syukur kita kepada Allah dengan menunjukkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena ini salah satu yang menyebabkan banyaknya seorang hamba dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya tentang an aktsari ma yudkhilun nas al jannah, tentang kebanyakan manusia dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, taqwallah. Yang pertama disebut taqwallah, yang mana seorang hamba memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Taqwallah. Yang kedua wa husnul khuluq, yaitu orang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Berkata itu ayyuhal ikhwah rahimakumullah, selalu kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah. Ingat selalu akan apa diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya Allah? Ya ayyuhal nas udzkuru ni'matallahi alaikum. Salah satu cara kita untuk mengingat, untuk berusaha bersyukur kepada Allah, ingatlah nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia, ingat apa-apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kalian. Hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah? Yarzuqukum minas samai wal ard, yang telah memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi. La ilaha illahu fa anna tufakun, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Fa anna tufakun, kenapa kalian berpaling darinya? Kenapa kalian banyak kufur akan nikmat Allah? Ingat ayyuhal ikhwah, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak karunia yang diberikan kepada manusia. Apa katanya Allah? Walakin aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu enggak bersyukur, katanya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Ingat ayyuhal ikhwah, tatkala kita bersyukur kepada Allah, itu juga menunjukkan bahwasanya kita tunjukkan rasa takwa kita kepada Allah. Sebagaimana al-Imam di mana dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ditafsirkan kalimat wattaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hendaklah kalian bertakwa pada Allah takwa yang sebenarnya. Takwa yang sebenarnya, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala yuta'u wa la yu'sa. Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Allah Subhanahu wa taala yuskar wa la yukfar, selalu disyukuri dan tidak dikufuri. Allah Subhanahu wa taala yuzkaru wa la yunsa, Allah selalu diingat dan tidak dilupakan. Illa makna takwa ayyuhal ikhwah, takwa yang sebenarnya, Allah ditaati, selalu disyukuri dan selalu diingat, jangan dimaksiati dan jangan dikufuri nikmat-nikmatnya, dan jangan dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya benar-benar bertakwa kepadanya dengan berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, selalu bersyukur atas nikmat diberikan Allah Subhanahu wa taala pada kita, dan jangan sampai kita kufur akan nikmat-nikmat Allah, dan kita selalu berusaha ingat Allah, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaan kita. Jangan sampai kita lupa akan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.